Film dibuka dengan memperlihatkan suasana resort ski di pegunungan Holystone. Di hari Minggu siang tersebut, Danny bersama pacarnya yang bernama Parker dan sahabatnya yang bernama Joe memutuskan bermain ski es seharian. Karena uang mereka tak cukup untuk membeli tiket untuk 3 orang, Danny menyuruh Parker merayu penjaga ski lift agar bisa naik ski lift dengan uang tunai. Meskipun awalnya sedikit ragu, tapi Parker akhirnya mau mencobanya. Dengan alasan kekurangan uang bekal, Parker memelas agar si penjaga mau membantunya. Dan dengan sedikit usaha keras, Parker dengan mudah meluluhkan hati si penjaga tersebut. Akhirnya Parker membawa kabar gembira. Mereka pun berhasil naik ski lift hanya dengan $100 untuk mereka bertiga. Tentu si penjaga cukup kaget melihat Parker membawa 2 pria lain bersamanya. Girlfriends. Di atas sana mereka berbincang ke sana kemari, di mana dari perbincangan tersebut diketahui juga ternyata Parker belumlah paham betul soal berski. Ini adalah pertama kalinya ia pergi ke resort ski semacam itu. Selain urusan berski, perbincangan mereka juga banyak bercerita tentang persahabatan Danny dan Joe sejak mereka kecil. Saat mereka berbincang, tiba-tiba ski lift berhenti bergerak. Joe dan semua pengunjung mulai panik dan meneriaki si penjaga pos kontrol. Dan setelah cukup lama menunggu, mesin kembali berjalan. Okay. You guys ready? Safety first. Setelah mereka turun, Joe melihat seorang gadis bermasalah dengan sepatu skinya. Joe pun menghampiri gadis tersebut dan membantunya mengikat sepatunya. Di sana mereka kemudian berkenalan, di mana gadis itu mengaku bernama Shannon. Akan tetapi belum sempat menebar rayuannya, seorang pria tiba-tiba muncul dan mendorong Joe. Sontak Shannon memaki pria tersebut, di mana Shannon kemudian mengatakan kalau pria itu adalah mantan pacarnya. Dan Joe sepertinya tak perlu mengkhawatirkan keberadaannya. Di malam harinya saat mereka di kafe, Joe mengatakan kalau mungkin ia tak akan bisa kemari lagi minggu depan. Mengingat tiket karcis yang tak bisa dibilang murah untuk seorang pengangguran semacam Joe. Karena itu ia berniat mengajak Danny naik ski lift sekali lagi. Perbincangan itu rupanya diketahui Parker. Awalnya ia menolak ikut karena sudah lewat jam 9 malam. Namun karena Danny memaksanya, Parker akhirnya bersedia. Sesampainya di tempat ski lift, mereka melihat penjaga pos sudah bersiap-siap menutup loket skinya. Si petugas mengatakan cuaca malam ini sangat buruk sehingga mereka tutup lebih cepat dari biasanya. Danny berusaha memelas agar mereka bisa naik sekali lagi karena mereka sudah terlanjur berada di sana. Namun si petugas tetap bersikeras tak memberikan mereka kesempatan. Danny lalu mengungkit uang pelicin $100 yang Parker berikan kepadanya tadi siang. Jika sampai ketahuan si bos, ia akan kehilangan pekerjaannya. Petugas itu pun akhirnya terdiam dan ia pun mengabulkan permintaan mereka. Okay, look, just one more time, please. Give you $100. Hurry. All right, like I said, wicked fast. Whatever happened to night skiing? Sementara itu si petugas penjaga kontrol kedatangan salah satu rekannya. Kedatangan pria itu adalah untuk memberitahu kalau si manajer meminta si petugas segera ke kantor. Si petugas gendut itu memberitahu rekan penggantinya kalau masih ada 3 orang di atas. Pria itu hanya menganggukkan kepalanya. Backing up. 3 more on the way down. Wait for them and it's all set. I am not waiting. Sementara itu ski lift terus bergerak naik dan membawa mereka bertiga ke dataran tinggi. Mereka bertiga berbincang ke sana kemari sambil melihat beberapa peseluncur di bawah mereka. Sementara itu si petugas pengganti yang melihat 3 orang peseluncur kembali mengira kalau 3 orang ini adalah yang dimaksud rekannya. Setelah menginformasikan kembalinya 3 orang tersebut, ia pun mematikan mesin penggerak. Tentu saja jauh di sana, Danny, Parker, dan Joe kaget mengetahui ski liftnya berhenti bergerak. Namun mereka berusaha tenang dan berpikir mungkin ada pemberhentian kursi di tempat lain. Mereka kembali mengobrol dan terlihat tenang sambil menikmati pemandangan dari atas. Merasa kursi mereka tak kunjung berjalan, mereka mencoba meneriaki si petugas.
Namun tak ada respon sama sekali karena jarak mereka sudah sangat jauh dari pusat kontrol. Dan parahnya si penjaga juga telah meninggalkan pos kontrolnya. Freaking cold up here! Parker mulai gelisah karena kursi mereka tak kunjung bergerak. Namun Danny mencoba menenangkan Parker dan mengatakan kalau mesin penggeraknya mungkin macet dan pasti akan ada orang yang memperbaikinya. Mereka pun mulai berbincang kembali, mencoba menenangkan diri masing-masing. Akan tetapi tak lama kemudian lampu di seluruh kawasan resort ski padam satu persatu. Honestly, by the end of it, I couldn't feel my fingers. I was sitting there. What? Come on. Are you kidding me? Mereka kini benar-benar panik. Usaha berteriak sekencang-kencangnya memanggil siapapun sama sekali tak ada gunanya. Lagi-lagi Danny mencoba menenangkan Parker yang begitu panik. Ia mengatakan mungkin ada pemadaman di beberapa tempat. Tak mungkin si penjaga meninggalkan mereka begitu saja. Di saat-saat seperti itu cuaca mulai tak mendukung mereka. Hujan salju tiba-tiba turun dan suhu dingin pun mulai mereka rasakan sampai menusuk tulang. Tiba-tiba mereka melihat sebuah kendaraan alat berat mendekat. Seorang penjaga resort rupanya ingin menjemput para penjaga pos kontrol mesin. Mereka bertiga pun nampak senang dan mengira kalau bantuan itu untuk mereka. Namun pria yang bernama Cody ini mendapatkan telepon dari pangkalan. Pangkalan mengabarkan kalau semua penjaga pos sudah pulang. Ia pun diminta segera kembali karena cuaca semakin buruk. Melihat alat berat berbalik arah, Joe dan yang lain melempari sesuatu ke arahnya. Namun sayang, hujan salju menutupi pandangan Cody. Cody pun semakin jauh dan meninggalkan mereka. Mereka kini benar-benar panik. Mereka takut tak bisa bertahan dalam cuaca ekstrim seperti itu. Terlebih saat Danny melihat Parker yang tak henti-hentinya menangis menahan udara dingin. Danny mengatakan seseorang harus turun dan mencari bantuan. Jika tidak, mereka akan mati di atas sana. Parker kemudian mengambil rokok di sakunya, namun sayang, karena ceroboh ia malah menjatuhkan sarung tangannya. Kini ia pun harus bertahan tanpa satu sarung tangan. Danny lalu melihat wajah Parker memerah karena terkena radang dingin. Ia mulai khawatir karena kondisi Parker bisa saja memburuk setiap waktu. Tak ada pilihan lain, Danny mulai serius dengan idenya untuk melompat dari kursi. Farman, you can't jump from here. Do you have a better idea? I mean, someone's gonna come, a groomer or some shit. But it's not gonna be open for another 5 days. Joe berusaha menahan Danny melompat karena jaraknya terlalu tinggi. Selain itu, ia berpikir besok juga pasti akan ada orang yang datang. Namun Danny tetap bersikeras turun karena ia tak mau menunggu kondisi Parker yang semakin memburuk. Danny lalu memeluk Parker dan memastikan kalau ia baik-baik saja karena ia pernah melakukan ini sebelumnya. Dan setelah melemparkan papan seluncurnya, Danny pun melompat. Oh my God! Sayangnya pendaratan Dan tak semulus rencananya. Kedua kakinya patah sampai tulangnya mencuat keluar kulit. Ia mengerang kesakitan dan tak bisa bergerak sedikit pun. Mengetahui kondisi Danny, Joe melemparkan sialnya. Ia meminta Danny mengikat kakinya agar darahnya berhenti mengalir. Danny pun berusaha keras mengambil sial Joe yang berada tak jauh darinya. Mereka kini benar-benar panik. Usaha Danny melompat malah mendatangkan masalah baru. Danny terus berteriak menahan rasa sakitnya, hingga Parker pun tak kuat melihat kondisi kekasihnya. Joe lalu melihat ke belakang di mana rupanya ia berpikir untuk memanjat dan menuju kursi yang lebih dekat dengan tanah. Namun idenya tersebut malah ditentang oleh Danny karena kabel-kabel itu sangat tajam dan bisa merobek tangannya. Joe mengatakan kalau ia akan berhati-hati. Jika ia tak melakukannya, ia juga akan mati membeku. Tak lama kemudian Dan tiba-tiba mendengar suara serigala. Ia pun semakin ketakutan dan kini ia malah meminta Joe segera memanjat. Oh my God! That's not a wolf, man. That's a coyote or something. Scare people.
Dalam kondisi panik, Joe mulai berdiri. Ia berusaha melawan ketakutannya akan ketinggian. Karena kursi dan kabel tertutupi es, Joe meminta Danny menutup kepalanya karena ia bisa kejatuhan pecahan es yang Joe pecahkan. Setelah es berjatuhan, Danny kembali membuka kedua matanya, di mana ia pun kaget melihat seekor serigala duduk di depannya. Danny mulai panik dan ketakutan, tak tahu apa yang harus ia lakukan. Di saat serigala itu semakin menyalak, Parker berhasil mengusirnya dengan melemparkan seluncurnya. Melihat kondisi Danny yang semakin mengkhawatirkan, Joe tak mau membuang waktu. Ia mulai naik ke atas kursi dan menggenggam kabel. Dengan perlahan, ia mulai memindahkan satu persatu tangannya. Joe mengatakan kabelnya sangat tajam. Sarung tangannya pun mulai sobek tersayat kabel. Setelah beberapa jengkal, Joe tiba-tiba mengurungkan niatnya setelah melihat ke bawah. Rupanya Joe kembali untuk menemani Parker karena di bawah sana Danny sudah dikelilingi sekelompok serigala. Danny meminta Joe menutup mata Parker. Parker pun hanya bisa menangis mendengar teriakan kekasihnya. Joe berusaha menguatkan Parker hingga perlahan-lahan suara teriakan Danny tak terdengar lagi. Dan ia pun tewas dimangsa para serigala. Beberapa jam kemudian suasana tenang kembali. Joe mencoba menenangkan hati Parker yang mulai belajar mengikhlaskan kepergian Danny. Di sana Joe mengajaknya berbincang ke sana kemari untuk melupakan sejenak kekasihnya. Hingga perlahan-lahan mereka pun akhirnya tertidur. Keesokan harinya saat Parker terbangun, ia mendapati tangannya menempel di pegangan kursi. Tentu saja ia mulai panik dan mencoba perlahan-lahan mencabut tangannya dari pegangan tersebut. Tanpa mempedulikan rasa perih, Parker berhasil melepaskan tangannya dari pegangan. Hal itu membuat Joe terbangun. Buru-buru Parker memasukkan tangannya ke kantong dan mengatakan kalau ia baik-baik saja. Karena tak kuat menahan lelah dan mengantuk, Joe kembali tertidur. Saat matahari telah bersinar terik, Joe kemudian terbangun. Ia kembali mengajak Parker berbincang tentang banyak hal dan juga tentang apa yang akan mereka lakukan jika berhasil selamat dari gunung tersebut. Saat matahari sudah semakin menyengat tubuh mereka, Joe mengatakan kalau ia akan memanjat dan turun melalui tiang karena mereka akan mati jika terus berada di sana. Saat Joe menggapai tali kabel, pengunci kursi malah terlepas. Hal itu membuat Parker panik dan ia pun harus tetap berusaha menjaga keseimbangan jika tak mau terjatuh. Joe mulai memindahkan tangannya dengan perlahan. Meskipun telapak tangannya terasa perih, ia tetap berusaha sampai ke kursi berikutnya. Sesampainya Joe di kursi tersebut, ia melihat sudah banyak serigala yang menunggu. Ia pun meminta Parker melemparkan tongkat skinya ke bawah untuk Joe menjaga diri saat ia sudah di bawah nanti. Joe kembali menggapai kabel dan memindahkan tangannya. Dengan gigih dan perlahan, Joe akhirnya berhasil mencapai tiang penyangga. Setelah terdiam sejenak, ia mulai menuruni tangga yang ada pada tiang. Saat telah berhasil menuruni tangga tiang, beberapa serigala mendekatinya. Satu serigala berhasil menggigit tangan Joe, namun Joe mengambil tongkat skinya dan mengusir serigala tersebut. Joe berteriak kalau ia akan segera kembali. Ia lalu menaiki papan seluncur dan menuruni gunung. Akan tetapi sekawanan serigala terlihat mengejarnya. Parker terus menatap perjalanan Joe hingga ia tak melihat Joe lagi. Kini Parker hanya bisa menunggu berharap Joe segera datang dengan bantuan. Dan tak terasa malam pun tiba dan Parker pun tertidur. Keesokan harinya Parker terbangun. Ia pun mulai cemas dan berpikir apa yang membuat Joe begitu lama. Sementara ia sudah tak kuat lagi bertahan. Dengan sisa tenaganya ia mulai berpikir apa yang bisa ia lakukan, melompat atau memanjat kabel. Namun rupanya dua-duanya tak ada yang berani ia lakukan. Ia pun akhirnya kembali pasrah dan menunggu bantuan datang.
Namun sesaat kemudian ia mulai berpikir bagaimana kalau Joe tak berhasil melewati para serigala. Pastinya ia tak akan bisa bertahan malam ini. Parker pun mulai nekat memanjat kursi dan kali ini ia benar-benar tak punya pilihan lain selain melompat. Namun karena tak kuat menopang beban, kursi yang penguncinya tadi sudah lepas akhirnya benar-benar terjatuh. Akan tetapi lama-kelamaan satu persatu tali kawat itu ikutan putus. Parker pun terjatuh dan kakinya tertimpa kursi. Meskipun tak sampai membuat kakinya patah, tapi kursi tersebut cukup membuat Parker kesulitan berjalan. Parker merayap dengan sisa tenaganya sambil melewati semak-semak, hingga perjalanannya kemudian terhenti saat melihat kawanan serigala yang ternyata tengah memangsa si Joe. Mungkin karena para serigala itu sudah kenyang, para serigala itu mengabaikan Parker. Parker pun selamat dan kembali melanjutkan perjalanannya. Setelah cukup lama menuruni gunung, Parker akhirnya mencapai jalan. Tak lama kemudian datang sebuah mobil, namun sayangnya mobil tersebut tak melihat Parker. Parker mulai kehabisan tenaga dan merebahkan dirinya di bahu jalan. Ia sudah pasrah berharap ada seseorang yang menolongnya. Benar saja, tak lama kemudian Parker mendengar suara mobil. Dengan sisa tenaganya, ia hanya bisa melambaikan tangannya. Mobil itu pun berhenti seketika. Si pengemudi turun dan kemudian membawa Parker ke rumah sakit. Di perjalanan, Parker nampak merenung. Sepertinya ia belum bisa percaya kalau ia masih bisa selamat keluar dari gunung tersebut. Hold on. You're gonna be okay, baby. Oke teman-teman, jadi demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.